Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Java dengan NetBeans ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil belajar membuat aplikasi kalkulator sederhana, dan pada video kali ini kita akan coba belajar membuat aplikasi hitung luas segitiga ya. Nah, silakan teman-teman buka dulu atau buat dulu projectnya ya. Silakan teman-teman pilih file, kemudian new project, lalu di sini kita pilih kategori Java, project Java, lalu silakan teman-teman next. Kemudian di sini kita akan buat projectnya, namanya adalah PR luas segitiga gitu ya, segitiga. Oke, kalau sudah seperti itu, nah di sini kita sudah pernah buat folder ya di local disk E, kemudian folder belajar Java. Ini sudah kita buat di video sebelumnya. Ini kita masuk di dalam sini aja. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman finish ya. Oke, kalau sudah berhasil buat projectnya, kita akan langsung buat formnya. Silakan teman-teman klik kanan di PR luas segitiga ini ya, di package-nya. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian new, lalu di sini kita pilih JFrame form ya. Oke, kalau sudah, kita beri nama formnya adalah F luas segitiga, seperti itu. Kalau sudah, silakan di finish ya. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan kita langsung desain aja aplikasi luas segitiga yang akan kita bangun. Yang pertama kita butuhkan adalah label ya. Ini label, kita butuh beberapa label. Kita coba ambil 4 dulu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kalau sudah, di situ juga kita butuh nanti text field ya. Silakan teman-teman ambil text field. Kemudian kita juga butuh button ya. Kita ambil 2 button. Silakan teman-teman ambil 2 button. Kemudian di sini nanti kita akan sesuaikan tata letaknya ya. Sekarang kita ganti dulu labelnya ya. Yang ini labelnya, kita edit text, klik kanan edit text. Kemudian kita ganti aplikasi hitung luas segitiga ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kalau teman-teman mau tebalkan hurufnya, langsung aja ke properties ya, properties, kemudian kita pilih font ya, kita ganti, misalnya fontnya saya mau ganti menjadi 24, lalu bold ya. Oke, seperti itu. Kalau sudah, dirapikan aja. Lalu yang ini kita ganti ya, label yang di sini kita ganti namanya menjadi masukkan alas ya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya kita edit teksnya menjadi masukkan tinggi ya. Oke, lalu di bawahnya kita ganti menjadi luas segitiga. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita coba rapikan ya, kita coba rapikan. Lalu di sini kita rapikan lagi. Oke, kemudian ini kita ganti ya, kita edit text, kita hapus saja dulu isinya ya. Kemudian kita lebarkan text fieldnya kalau dia mengecil seperti ini. Oke, di bawahnya juga kita lakukan hal yang sama. Di bawahnya lagi. Oke, selanjutnya kita beri name ya. Kita masukkan untuk alas ini, kita klik kanan, change variable name, kita ganti menjadi T alas ya. T alas, kemudian di bawahnya change variable name T tinggi. Kemudian yang luas kita ganti menjadi T luas ya, T luas. Kemudian
dua button ini. Yang pertama kita ganti namanya, ini kita ganti B0 kan, kemudian teksnya kita ganti kosongkan seperti itu, lalu ini kita ganti menjadi B hitung ya, kemudian teksnya kita ganti hitung luas ya. Oke, kalau sudah seperti itu, ini boleh kita kecilkan sedikit. Lalu ini kalau mau diganti tulisannya boleh ya. Ini kita blok semuanya. Lalu kita cari font, kemudian ini kita ganti menjadi 24. Oke, sudah seperti itu. Kemudian silahkan dirapikan. Oke, kalau sudah, ini kita tekan sedikit seperti ini. Kemudian saya kecilkan lagi sedikit. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, kita coba jalankan ya. Klik kanan, kemudian klik kanan di sini ya, di F luas ya, F luas segitiga. Klik kanan, kemudian run file. Oke, kalau sudah, nanti akan hasilnya seperti ini. Cuma belum ada coding yang kita masukkan. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman masuk ke button ini ya, button hitung luas dulu. Kita klik kanan, kemudian masuk ke event, action, lalu action performat ya, atau klik 2 kali di hitung luasnya boleh ya. Nah, kalau sudah, kita akan diarahkan ke sini ya. Di private void ini B hitung action performat ini. Oke, kalau sudah, di sini kita enter ya. Apa yang pertama yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita deklarasikan ya. Seperti biasa, kita deklarasi variabel ya. Kita deklarasi variabel. Nanti kita akan masukkan tipe datanya double ya. Kita double, kemudian nanti kita butuh beberapa variabel. Yang pertama alas, kemudian tinggi dan luas ya. Oke, kalau sudah, di bawahnya kita akan buatkan untuk input ya. Ini input, langsung nanti dia akan memberikan nilai ya, atau mengisi nilai ke variabel. Oke, kalau sudah seperti itu, di bawahnya kita akan buat seperti ini. Alas sama dengan, hati-hati ya, alas sama dengan double ya. Seperti biasa, kalau tidak muncul tekan Ctrl spasi, lalu kita pilih ya double, D-nya huruf besar ya, double, kemudian dot parse double, lalu stringnya kita akan isikan dari nama inputan kita, yaitu t alas, kemudian dot get text ya, karena kita akan ngambil isi dari inputannya. Begitu juga dengan tinggi ya, tinggi sama dengan double dot parse double, stringnya adalah t tinggi dot get text ya, seperti itu. Kalau sudah, kita akan proses ya. Di sini prosesnya adalah masukkan rumus luas segitiga. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi ya. Maka di sini kita akan tampung ke dalam variabel luas sama dengan setengah berarti 0,5 dikali alas dikali tinggi ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nah kalau sudah, kita akan masukkan ya isiannya ya, atau nilainya ke dalam text field luas kita ya. Di sini saya berikan output, ini adalah menampilkan luas segitiga ya, luas segitiga. Oke, luas segitiga seperti itu. Caranya adalah t luas titik ya, atau dot set text ya, karena kita akan memberikan nilai, maka kita akan isi set text, kemudian isinya adalah string dot
value of, lalu isinya adalah luas ya, seperti itu. Oke, kita coba dulu. Kalau sudah silakan dijalankan ya, silakan dijalankan. Kemudian di sini kita isikan misalnya 33, alasnya tingginya 7. Kalau kita hitung luas maka hasilnya adalah 115.5 ya, atau 115.5,5 ya. Kalau misalnya kita isikan misalnya luasnya 5, tingginya 3, kalau saya hitung maka dia hasilnya adalah 7,5 seperti itu ya. Nah, jadi gampang sekali ya kita buat aplikasi hitung luas segitiga di Java ya. Di sini kita sudah berhasil membuat tombol hitung luas. Sekarang kita akan buat untuk tombol kosongkan ya. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Nah, kita kan sekarang posisinya ada di source ya. Kalau untuk ke desain, kita ke tab desain ini. Silakan teman-teman klik. Kalau sudah, silakan klik kanan aja di button kosongkan ini. Kemudian event, action ya, action performa. Lalu di sini kita masuk ke private void kosongkan ya. Nah, ini mudah sekali. Kita tinggal buat seperti ini. Misalnya di sini kita akan kosongkan talas ya. Talas dot set text ya. Itu isinya adalah kosong seperti ini ya. Kalau sudah ini boleh di copy paste lah ya. Ini kita blok, kemudian kita copy, kita pastekan di bawahnya ya. Kemudian nama inputannya kita ganti T tinggi, kemudian di bawahnya adalah T luas ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita mau otomatis fokusnya ke T alas, berarti T alas dot request ya, request fokus ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kemudian coba dijalankan lagi, klik kanan, run file. Lalu di sini kita isikan misalnya alasnya 5, tingginya 3, maka kalau kita hitung luas segitiganya adalah 7,5. Kalau kita kosongkan maka semua inputannya di reset, dikosongkan, kemudian fokusnya otomatis ke alas sini ya. Kemudian kita isi lagi misalnya tingginya alasnya 7, tingginya 5, kita alasnya 7, tingginya 5, kita hitung luasnya adalah 17,5 ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya untuk membuat aplikasi hitung luas segitiga di Java ya dengan NetBeans. Nah, jadi caranya sangat mudah sekali. Silakan teman-teman pelajari lagi. Kalau misalnya ada yang error atau tidak berjalan seperti yang saya lakukan, silakan dicek baik-baik ya codingannya. Kemudian kalau sudah teman-teman berhasil ke aplikasi ini, silakan teman-teman coba kembangkan ke aplikasi yang lainnya. Silakan teman-teman perbanyak membuat project-project ya, sederhana aja dulu, nanti kalau sudah terbiasa nanti akan mudah ke depannya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.